Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu di tempat masing-masing, di rumah masing-masing ada dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali memuji, menyembah Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari terakhir ini mari kita lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab itulah kekuatan kita. Yudas 18 sampai dengan 20 katakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mari sama-sama lewat pujian, penyembahan, lewat ibadah seperti ini, lewat mendengarkan sabda firman Tuhan, di situ kita sementara membangun iman kita, membangun kasih kita, membangun kesucian hidup kita, sehingga di akhir zaman ini ketika Kristus datang kembali, Dia menemukan kita hamba-hambanya yang adalah setia, yang siap untuk bertemu muka bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari siapkan diri kita yang baik, berpakaian yang rapi, selayaknya engkau ada di rumah Tuhan saat ini. Seperti kita semua di tempat ini, mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik, dan Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kita. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu samamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan. Oh, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
tinggikan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Dalam kondisi apapun kami mau berkatakan Engkau baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih terpelihara dengan baik, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau. Engkau yang menjamin setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Yesus, Kau baik. Yesus, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak dikatakan. Kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan. Aku nyanyi Hosana
sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Yesus. Bapa yang kekal, Kau yang selalu tahu setiap kami, Yesus. Bapa kami tinggikan, Kau Raja bagi kami, Raja di atas segala raja, Yesus. Kami beri hormat bagimu, Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kerajaanmu kekal, kuasa-Mu nyata bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami mau masuk dalam pujian kami lebih lagi Tuhan. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya semua merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Yesus hadir di tempat ini dan Yesus pun hadir di rumah Bapak Ibu. Waktu Paulus dan Silas berada di penjara, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Dan saat itu Yesus hadir. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat terjadi, amin. Pintu-pintu penjara dibukakan. Dan semua orang yang ada di penjara mendengarkan setiap pujian dan penyembahan mereka. Karena ada kuasa dalam setiap pujian dan penyembahan buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi mari kita menyanyikan Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umat yang memuji. Amin. Tuhan Allah hadir Di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Katakan berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Katakan haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya,
mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur, amin, dalam namanya. Yesus sekali lagi, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, haleluya, amin. Bapak Ibu, lagu ini katakan mengucap syukur dalam nama Yesus, amin. Karena Yesus adalah nama dan menara yang kuat, menara yang teguh buat setiap kita, amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Katakan, bangkit serukan nama Yesus, Amin. haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Mari buat iblis gemetar dengan pujian kita, amin. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sama-sama Bapak Ibu, katakan namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sama-sama dengan imanmu katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, amin. Menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari Bapak Ibu sendiri katakan nama Yesus, amin. Menara yang kuat, amin. Nama Yesus, Kota benteng yang Engkau kota benteng kami Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus, Nama Yesus, haleluya. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus Di atas segalanya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Lebih lagi, lebih tinggi buat Tuhan. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Katakan lebih lagi, Yesus. Yesus, Allah kita perkasa, Raja, segala raja, amin. Allah maha besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya.
haleluya. Sama-sama. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah kita perkasa, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Katakan, injak iblis langsung dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Amin. Kita bebas bersama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja, Raja segala raja, Amin. Allah maha besar. Allah maha besar, Allah maha besar. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua merasakan kebesaran Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlalu banyak Tuhan yang kami lihat di dunia ini membuat kami menjadi ragu terkadang. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menjadi gada dan tongkat kami dalam menjalani kehidupan kami. Engkau telah memberikan tanda-tanda yang nyata buat kami di akhir zaman ini Tuhan. Kami mau terus memberi yang terbaik. Kami mau menjadi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari berfirmanlah bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Katakan tanda-tandamu Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Engkau yang melawat hidup kami Tuhan. Engkau yang menampi setiap kehidupan kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di akhir zaman ini, biar Engkau terus beri kekuatan buat kami.
Biar kami boleh menjadi Tuhan rekan sekerja. Amin Tuhan, amin. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini, amin. Selamatkan kami Tuhan, Engkau yang ada buat kami. Ini doaku. Mari Bapak Ibu katakan dengan kesungguhanmu. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi, mari Engkau melawat kami Tuhan. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Amin. Ini doa. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu. nyatakan kemuliaan-Nya Pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doaku, ini doaku, ini doaku, ini doaku. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lewat kebaktian online, yaitu di rumah kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, puji-pujian dan penyembahan kami telah kami naikkan demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Di atas puji-pujian umat-Mu, Engkau berkenan bertahta. Itu sebabnya mari Tuhan berfirman-Lah. Pakailah mulut bibir hamba-Mu menjadi penyambung lidah. Tuhan berbicara untuk semua kami yang ada. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tema firman pada saat ini yaitu tongkat pengukur Tuhan. Tongkat pengukur Tuhan. Untuk itu kita membaca firman, buku yang terakhir dari Alkitab kita, yaitu Kitab Wahyu. Kitab Wahyu, yaitu pasal 11, ayat yang pertama. Wahyu 11 ayat pertama berbunyi demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur. Rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah saudaraku, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia diberikan sebatang buluh. Buluh itu bambu saudara-saudara ya, seperti tongkat pengukur rupanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita, segala sesuatu itu ada ukurannya dan ada hitungannya. Betul apa tidak, saudara-saudara? Begitu juga tentang kekristenan kita. Selalu diukur oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, beberapa hal yang kita akan renungkan, saudara-saudara, hal-hal apakah yang diukur oleh Tuhan terhadap kekristenan kita di masa kini, di masa akhir zaman, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudaraku, yang pertama-tama yaitu tentang pertobatan kita. Pertobatan saya, pertobatan saudara semuanya, itu diukur oleh Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saya bacakan Lukas pasal 3, saudaraku. Injil Lukas, haleluya, pasal yang ketiga, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Saudaraku, itulah firman Allah. Tuhan mengukur pertobatan kita dengan apanya? Dengan buah-buah sesuai dengan buah-buah pertobatan kita, saudara-saudara. Ya, nah mungkin saudara heran, kok pertobatan itu disebut buah-buah pertobatan? Apa hubungannya pertobatan dengan buah-buah? Nah, saudaraku yang kekasih, ketika saya mulai berpikir, Roh Kudus menerangkan begini kepada saya. Ternyata buah itu manfaatnya banyak sekali, ya, untuk kesehatan kita. Ya, misalnya buah-buah tertentu, saudara-saudara, itu dapat menyehatkan pencernaan kita karena mengandung serat alami dan mudah dicerna. Juga buah tertentu menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan risiko diabetes, melawan kanker dan sebagainya. Nah, jadi itulah manfaat buah, sehingga pertobatan kita ini harus menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi orang-orang banyak. Apa contohnya, saudara-saudara? Nah, saya teringat pertobatan seorang yang namanya Sakeus, saudara-saudara. Ya, sesudah dia menerima perkataan firman Tuhan, dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sesudah dosanya diampuni oleh Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang-orang miskin, orang-orang yang pernah dirugikan, orang-orang yang pernah diperas oleh Sakeus, menerima berkat dari Sakeus. Dan orang-orang yang pernah diperasnya menerima penggantian 4 kali lipat. Coba saya bacakan kepada saudara, Lukas pasal yang ke-19, Lukas 19 ayat yang ke-8. Dengar baik-baik, saudaraku. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini buah-buah pertobatan daripada Sakeus yang menghasilkan buah dan dinikmatin oleh banyak orang. Dia kaya raya. Wah, harta bendanya, asetnya, itu semuanya dijual, separohnya diberikan kepada orang-orang miskin. Bayangkan saudara-saudara, dia pergi mengetuk rumah orang yang miskin, tok 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 tok, Bapak Ibu tolong bukakan pintu. Yang punya rumah kaget, loh Pak, itu kan suaranya Sakeus yang jahat itu, yang mata duitan pemeras itu. Waduh, cilaka kita nggak punya apa-apa, pasti akan diperas. Tapi mereka mendengar ketukannya pintu lain daripada yang lain. Tadinya kalau mengetuk pintu, brak 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 brak. Wah, seperti rentenir yang menagih melewati tukang tagih, saudara-saudara, ya. Nah, sekarang ketukannya sopan, tok tok tok. Bapak Ibu, shalom, boleh bukakan pintu. Loh Pak, kok bahasanya sudah beda ya Pak? Ayo kita buka Pak. Begitu dibuka, Sakeus langsung bilang, shalom Bapak Ibu, ya, mohon maaf. Boleh Bapak Ibu terima ini berkat Tuhan? Hah Pak? Berkat Tuhan? Iya. Ini saya amplopin uang untuk keperluan Bapak Ibu, ya, yang cukup untuk beberapa bulan. Oke, terima. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Oke Pak, shalom, selamat sore. Begitu Sakeus pulang, orang-orang tercengang-cengang. Wah, lah kok sudah berubah ya Pak? Kita menikmati berkat. Nah, itulah buah-buah pertobatan daripada Sakeus. Dia ketok pintu lagi, tok 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 tok. Yang punya rumah, Pak, ketok pintunya kok kayaknya kalem banget, siapa ini? Ya, biasanya debt collector. Lah kok sekarang kok tok tok tok. Shalom Bapak Ibu. Oh Pak, suaranya Pak Sakeus sih. Pasti akan menagih, ya, yaitu pajak kita. Tentu akan dinaikkan lagi. Bapak Ibu, shalom, bukakan pintu. Pak, lah kok suaranya berubah ya Pak? Ayo kita buka Pak. Begitu dibuka, Bapak Ibu, shalom. Tolong dengar baik-baik. Saya pernah ya memeras Bapak Ibu. Saya sudah jumlah yang saya peras sekian rupiah. Kalau dirupiahkan dalam rupiah Indonesia ya. Saya kembalikan 4 kali lipat. Hah Pak, 4 kali lipat Pak? Iya Ibu, Bapak, saya kembalikan 4 kali lipat ya. Terima ini berkat Tuhan, 4 kali lipat. Berarti saya sudah impas ya, enggak lagi memeras Bapak ya. Oke, shalom, selamat sore. Dia pergi. Ketika dia pergi, dilihatnya oleh suami istri itu sampai dia enggak kelihatan. Pak, udah berubah ya Pak. Nah, itulah buah-buah pertobatan, laksana buah yang begitu segar, begitu enak tenan rasanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudaraku yang kekasih, pertobatanmu diukur oleh Tuhan lewat buah-buah kehidupan. Haleluya. Yang kedua, apa yang diukur oleh Tuhan? Yaitu pengenalanmu akan Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan. Ya, saya bacakan dalam kitab Nabi Hosea, saudara-saudara ya. Kitab Nabi Hosea, yaitu Hosea pasal yang keempat pada ayat yang keenam. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudaraku, dikatakan di dalam ayat ini, saudara-saudara, umatku binasa. Waduh. Kalau Tuhan menyatakan pernyataan seperti ini bahaya sekali. Umatku binasa. Loh, kenapa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Mereka
sebetulnya sudah mengenal, tetapi mereka menyembah bukan kepada Allah, tetapi kepada berhala orang-orang kafir. Bayangkan saudara-saudara. Ya, itu sebabnya dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sudah meninggalkan Allah dan tidak lagi mau mengenal akan Dia, Allah yang benar, Allah disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saya bacakan di dalam Yesaya pasal 1. Saudara jangan kaget kalau saya bacakan ini ya. Yesaya pasal 1 mulai ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudaraku, ini benar-benar pernyataan yang sangat-sangat tajam, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara, Tuhan sendiri sudah mengasuh Israel, memberkati Israel, memimpin Israel dari tanah perhambaan menuju kepada tanah yang berlimpah-limpah dengan madu dan susu, tanah yang sangat subur, kurang apa lagi. Tuhan Allah yang telah memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka. Tetapi dikatakan, aku membesarkan anak-anakku, aku mengasuh anak-anakku, tetapi anak-anakku tidak mengenal aku. Bahkan Tuhan mengatakan lebih keras lagi, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Berarti saudaraku, lembu ini lebih pintar daripada umat Israel. Bayangkan, bahkan keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat Allah tidak memahami. Keledai ini binatang yang paling bodoh, perlu banyak waktu melatihnya setengah mati, tapi akhirnya bisa. Ternyata keledai lebih pintar daripada umat Allah. Apa sebabnya? Karena umat Allah tidak memahami siapa Tuhan Allahnya. Nah saudaraku yang kekasih, dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, mari saya bacakan dalam perjanjian baru. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saudaraku. Yang ku kehendaki, ini kerinduan daripada Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di dalam mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu kerinduan daripada Paulus. Kita mesti seperti Dia, mau mengenal secara lebih dekat lagi, bergaul lebih intim lagi, sehingga kita tidak hanya mendengar Dia dari kata orang lain, tetapi kita mengenal Dia secara intim, secara pribadi. Keagamaan kita bukan teoritis, tetapi pengalaman praktis, pengalaman secara pribadi. Bahkan kita punya persekutuan di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya. Karena Kristus kita menderita, tetapi kita tahu itu diizinkan oleh Allah, dan itu merupakan kebahagiaan bagi kita. Haleluya, haleluya. Itu yang diukur oleh Allah, pengenalanmu terhadap Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang diukur oleh Tuhan Allah? Yaitu kasihmu. Kasih, saudara-saudara. Saya bacakan dalam Wahyu pasal 2. Haleluya. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 dan ayat 5. Ini firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Namun demikian aku mencela kamu, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku,
Kasih-Mu yang mula-mula diukur oleh Tuhan. Ketika pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan, cinta kita menggebu-gebu, tetapi bagaimana hari ini? Ini yang diukur oleh Tuhan. Hari ini, besok juga diukur, lusa juga diukur. Pokoknya setiap hari ini itu diukur oleh Tuhan. Jemaat Efesus mengawali dengan kasih yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanannya, saudara-saudara, kasih itu mulai pudar, mulai dingin, saudara-saudara. Di saat kita kehilangan kasih, otomatis kita tidak bisa melakukan kewajiban sebagai anak Tuhan dengan baik. Ibadah itu hanya kita hitung-hitung, waduh, hari Minggu lagi. Baru kemarin kayaknya kita ibadah di gereja, lah kok sekarang udah Minggu lagi. Wah, melayani lagi. Ya, kayaknya baru kemarin melayani, sekarang melayani lagi. Saudaraku, itu diukur oleh Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah. Biar kasih kita tetap menyala-nyala, tidak kehilangan kasih. Pertahankan kasih, itu diukur oleh Tuhan. Yang keempat, apa yang diukur oleh Tuhan? Yaitu kekudusan kita. Kekudusan kita. Saya bacakan Ibrani 12 ayat yang ke-14, saudaraku. Dikatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengukur apakah hidup saya kudus. Apakah hidupmu kudus? Yaitu menjauhkan diri dari segala apa yang jahat, yang kotor, yang najis. Nah, saudaraku yang kekasih, saya teringat ketika orang Israel kan pergi ke rumah Tuhan. Mereka menguji diri lebih dulu. Apa yang mereka uji? Kita baca Mazmur 24, saudara-saudara ya. Kita melihat Mazmur pasal yang ke-24, saudaraku. Kita akan baca mulai ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dengar, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Setiap kali orang Israel akan pergi ke rumah Tuhan, mereka bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku boleh layak berdiri di tempat yang kudus? Nah, saudaraku yang kekasih, siapa yang boleh pergi ke rumah Tuhan? Orang yang bersih tangannya, tidak melakukan tipu daya, murni hatinya, orang Jawa bilang tidak mencela-mencele, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak suka berbohong dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus hidup kudus. Saya teringat ketika Musa ada di kaki gunung Sinai. Dia melihat belukar menyala. Ketika dia lihat, ternyata apinya tidak membakar, tetapi menyala. Aneh. Dia mendengar suara. Dalam Keluaran 3 ayat 5, tanggalkanlah kasutmu, sandalmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Makanya saudara-saudara, ada saudara-saudara kita akan memasuki tempat ibadah, mereka melepaskan kasutnya. Apa sebabnya? Karena di dalam tempat ibadah itu ruangan yang kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita harus memelihara kekudusan kita benar-benar. Itu diukur oleh Tuhan Allah. Haleluya. Yang kelima, apa yang diukur?
yaitu pelayanan kita, baik terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Saya bacakan dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, saudaraku, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari dalam mulutku. Nah, saudaraku yang kekasih, ini adalah jemaat di kota Laodikia. Sebetulnya ketika mereka melayani pekerjaan Tuhan, tadinya mereka itu semangat on fire, saudara-saudara. Oh, semangatnya luar biasa dahsyat. Tetapi waktu berjalan terus, ternyata pelayanan mereka sekarang dingin. Bagaimana saya dan saudara? Ya, kadang-kadang kita melihat jadwal pelayanan yang sudah disusun oleh gereja, oleh gembala jemaat atau yang mengatur. Saudara melihat, ya ampun dah. Saya lagi. Waduh. Kalau saudara bilang begitu, saudara-saudara, itu ketika Tuhan mengukur engkau cetak pelayananmu. Dan tidak ada artinya di hadapan Allah. Ya, kalau panas, panaslah. Kalau dingin, dinginlah. Artinya, tidak usah melayani sama sekali. Mendingan duduk aja seperti jemaat. Hanya duduk. Daripada melayani tetapi bukan dengan hati, tetapi dengan terpaksa. Itu diukur oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam. Apa yang diukur? Persembahan kita. Ya, saya bacakan dalam Mazmur 20 ayat yang keempat. Kiranya diingat segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Saudaraku, kalau kita mempersembahkan dengan hati yang tulus, Tuhan akan mengingat segala korban persembahan kita. Jadi bukan jumlahnya, bukan besarnya, tetapi apakah saudara memberikan dengan tulus atau tidak. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang hatinya tulus, dia tidak terikat berapapun jumlahnya. Dia hatinya tulus karena mengasihi Tuhan. Kemudian kalau kita betul-betul memberikan persembahan sebagai korban bakaran, maka persembahan kita disukai oleh Tuhan. Disebut korban, ya. Kenapa persembahan disebut korban? Kita kadang-kadang mendengar orang yang menjadi korban, artinya dia menderita. Bagaimana persembahan itu menjadi korban? Kita korbannya. Betapa tidak, saudaraku. Dengan uang sekian rupiah, ya mestinya demi kepentingan kita. Lah kok kita persembahkan kepada Tuhan? Bukankah kita korban, saudara-saudara? Tapi kalau itu kita lakukan dengan segenap hati karena mengasihi Tuhan, korban seperti ini menjadi korban bakaran. Dan Tuhan sangat berkenan sekali. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Korban kita disukai oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya marilah kita waspada. Yang diukur oleh Tuhan ini, mari berikan ukuran yang terbaik. Seperti seorang penjahit, kalau dia mengukur, ya bagaimana ukuranmu, badanmu, dengan seksama, ketika selesai hasil jahitannya, dan saudara mulai mencoba fitting begitu, saudara akan merasakan, waduh, ini jas saya, ini baju saya, ini rok saya enak sekali. Ya dipakainya pas dan indah sekali. Ya, saudara akan kelihatan tambah ganteng, tambah cantik karena yang dijahit itu sangat tepat dengan ukuran saudara. Ya, itu sebabnya mari jadilah orang ketika diukur oleh Tuhan, didapati Tuhan puas melihat ukuran kita sangat baik adanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari tundukkan kepala.
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ternyata Engkau mempunyai tongkat ukuran yang mengukur pertobatan kami, yang mengukur pengenalan kami akan Tuhan, yang mengukur kasih kami kepada Tuhan, yang mengukur kekudusan kami, yang mengukur pelayanan kami, yang mengukur korban persembahan kami. Ajarkan kami ketika Engkau mengukur, Engkau menerima ukuran yang terbaik. Itu sebabnya biar ukuran ini menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami kalau ketika Engkau mengukur didapati ukuran yang tidak seimbang dengan yang Engkau kehendaki. Ibaratnya seorang penjahit yang menjahit baju atau jas atau rok, tetapi tidak pada ukuran badan orang yang memesannya. Dan ketika dicobanya, bajunya kedodoran atau bajunya kekecilan. Akhirnya komplain, penjahit itu rugi karena harus membongkar lagi atau membeli kain yang serupa dan mengukurnya dengan tepat. Tuhan ampuni kami kalau kami ketika Engkau mengukur tidak pas dengan ukuran. Ajar kami mendengar firman-Mu dan melakukan dengan seksama. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Biarlah dunia boleh menawarkan kefasikan, tetapi kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki firman yang teguh. Amin Bapak Ibu. Biar kiranya kehidupan kita sampai nanti Tuhan datang terus berada di dalam jalur ya Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mentransferkannya dengan nomor rekening yang ada di layar kaca ini dengan nomor rekening gereja masing-masing. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah menerima berkat rohani. Dan sekarang Tuhan saatnya kami akan memberikan berkat buat pekerjaan-Mu di setiap gereja kami. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan yang akan memakai setiap persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembalikan berkat yang sudah kami berikan buat Engkau Tuhan. Dan kami percaya Kau mengembalikannya lipat kali ganda atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalan hidup orang benar. Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidak lari biarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sama-sama kita hidup orang benar, amin, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Katakan, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua
Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri semua. Kami akan siap menerima berkat dan doa berkat dari Bapak Gembala. Sebelumnya kita mau naikkan pujian ini. Karena Engkau yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekarang saudaraku, mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam doa syafaat, mendoakan keselamatan bangsa kami. Berikanlah hikmat, akal budi, kecerdasan bagi para pemimpin bangsa ini untuk memimpin dengan arif dan bijaksana. Berkatilah rakyat Indonesia supaya rukun dan berpancasila dengan sungguh-sungguh saling mengasihi, saling menghargai, dan saling memberi berkat. Kami doakan supaya pandemi global yang melanda dunia khususnya Indonesia, Tuhan lalukan dari depan kami. Berkatilah para ahli-ahli laboratorium untuk menemukan vaksin yang tepat, dan pemerintah memproduksi besar-besaran. Tuhan memberikan berkat kepada mereka sehingga tersedia vaksin yang kami butuhkan. Lebih-lebih obatnya ya Tuhan. Selamatkanlah Indonesia. Selamatkanlah keluarga kami. Jaga lindungi keluarga kami. Berkati segala kebutuhan kami. Lebih-lebih kerohanian kami. Mari Tuhan tolonglah supaya gereja kami boleh terbuka kembali kebaktian tatap muka, karena kami sudah rindu kebaktian seperti itu. Kami percaya Tuhan dengar doa kami, karena kami sudah panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ini. Anugerah damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi milik bagianmu sampai selama-lamanya. Engkau dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.